Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang bab 13, yaitu mengelola sumber daya informasi. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Alditri Gabriel Parerungan. Yang kedua ada Adelia Novita Nurcayani. Yang ketiga ada Randika Pratama. Dan yang keempat ada Lukmanul Hakim. Berikut adalah materi-materi yang akan dibahas. Yang pertama ada CIO. Yang kedua ada tantangan terhadap pembangunan sistem informasi global. Yang ketiga ada mengamankan sumber daya informasi. Yang keempat, rencana ulang proses bisnis. Yang kelima, penilaian komponen-komponen BPR. Yang keenam, strategi pengurangan biaya manajemen informasi. Yang pertama, CIO. CIO merupakan salah satu eksekutif tingkat puncak perusahaan, bertanggung jawab atas salah satu area fungsional utama jasa informasi. CIO merupakan anggota komite eksekutif dan bekerja sama dengan para eksekutif lainnya dalam perencanaan strategis. Rencana bisnis strategis menyatukan informasi sebagai sumber daya yang perlu digunakan untuk mendapat keunggulan kompetitif dan didukung oleh suatu rencana strategis yang sumber daya informasi. Di banyak perusahaan, komite eksekutif bertanggung jawab atas perencanaan bisnis strategis dan menangani masalah-masalah yang bernilai strategis. Komite dapat memandang informasi sebagai sumber daya strategis dan terlibat dalam manajemen sumber daya informasi atau informasi resource management atau IRM untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam pasar. Berikut adalah rencana strategis eksekutif. Yang pertama eksekutif, kemudian komite pengarah SIM. Di bagian pemasaran ada Pimpro Tim model lokasi gudang. Di bagian manufaktur ada Pimpro Tim MRP2 dan ada Pimpro Tim sistem ISDN. Kemudian Pimpro Tim sistem persetujuan kredit. Kemudian di bagian SDM ada Pimpro Tim HRIS. Kemudian yang kedua, tantangan terhadap pembangunan sistem informasi global. Yang pertama, tantangan teknologi. Kadang-kadang MNC dipaksa untuk menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas komunikasi tertentu di negara-negara anak perusahaan karena pembatasan pemerintah menyulitkan standarisasi. Yang kedua, tantangan budaya. Sulit menerapkan sistem dalam berbagai budaya yang berbeda. Budaya mempengaruhi kinerja spesialis informasi dalam kebutuhan informasi pemakai. Strategi CIO menangani budaya dalam menerapkan GIS. Menyadari perbedaan budaya yang ada antara perusahaan dengan perusahaan induk dan membangun sistem yang memenuhi berbagai kebutuhan budaya yang unik. Melakukan survei kalian di antara para spesialisasi informasi di tiap anak perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan kelemahannya. Menyediakan diklat untuk pegawai baru atau lama untuk memperkokoh kekuatan dan mengatasi kelemahan secara terus-menerus. Membuat program pelatihan formal bagi manajer di perusahaan induk atau anak untuk memungkinkan manajer. Untuk mencapai produk dan jasa yang berkualitas, perusahaan dapat menerapkan TGM dan IS dengan langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasi pelanggan IS. Yang kedua, yaitu menentukan kebutuhan kualitas pelanggan. Kemudian menuju ketiga, menetapkan metrik kualitas.
Kemudian yang keempat, menentukan strategis kualitas IS. Yang kelima, menerapkan program kualitas IS. Dan yang keenam, memantau kinerja kualitas IS. Kemudian kembali menuju mengidentifikasi pelanggan IS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Lukman. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Aldi, dan saya akan menjelaskan kunci utama strategi ini adalah kode etik bagi IS. CEO dapat diarahkan oleh kode etik yang telah disediakan oleh perhimpunan profesional komputer seperti Association for Computing, Machinery atau ACM, dan Data Processing Management Association atau DPMA. Lalu 3, mengamankan sumber daya informasi. Tujuan-tujuan keamanan sistem atau sistem security mengacu pada perlindungan terhadap semua sumber daya informasi perusahaan dari ancaman oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Lalu tujuan-tujuan keamanan. 1, kerahasiaan, 2, ketersediaan, dan ketiga, integritas. Semua subsisten CBIS harus menyediakan gambaran akurat dari sistem fisik yang diwakili. Ancaman keamanan. Pengungkapan tidak sah dan pencurian, pengangguran tidak sah, penghancuran tidak sah dan penolakan jasa, modifikasi jasa. Perangkat lunak yang merusak terdiri dari program lengkap atau segmen kode yang melaksanakan fungsi yang tidak dikehendaki pemilik sistem. Beberapa perangkat lunak perusak adalah virus antara lain Tradors, Logic Bombs, Trojan Horses, Worms, Bacteria, dan Rabbits. Lalu ada pengendalian akses. Pengendalian akses dicapai melalui suatu proses 3 langkah yang mencakup identifikasi pemakai, pembuktian keanalisaan pemakai, dan otorisasi pemakai. Dan di sini ada bagan-bagannya. Lalu nama ancaman tingkat tinggi atau high grade threats diberikan kepada para penjahat komputer karena yang pertama, mereka memiliki sumber daya, uang, personalia, dan teknologi tersembunyi atau clandestine yang ekstensif. Yang kedua, mereka lebih tertarik pada keuntungan jangka panjang daripada hasil segera. Lalu yang terakhir, mereka sangat mahir menghindari pengamanan fisik dan perencanaan berjaga-jaga. Di dalam memberikan tingkat keamanan komputer perlu pelaksanaan strategi yang terancam selama tahun-tahun awal komputer. Kegiatan ini disebut perencanaan berencana atau disaster planning atau yang sekarang disebut perencanaan berjaga-jaga, contingency planning. Beberapa sub rencana yang menangani kemungkinan secara spesifik, yaitu rencana darurat atau emergency plan, lalu rencana cadangan, dan terakhir rencana catatan vital. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Adel. Yang pertama ada rencana darurat atau emergency plan. Rencana darurat itu menentukan ukuran-ukuran yang memastikan keamanan pegawai jika terjadi bencana. Ukuran-ukuran tersebut adalah sistem alarm, prosedur evakuasi, dan sistem pemadam api. Kemudian yang kedua ada rencana cadangan. Rencana cadangan itu pengaturan untuk fasilitas komputer cadangan jika fasilitas reguler musnah atau rusak. Pengaturan ini membentuk rencana cadangan atau backup plan. Cadangan ini dapat dicapai melalui kombinasi redundancy, diversity, dan mobility. Yang ketiga, rencana catatan vital. Rencana catatan vital merupakan dokumen-dokumen kertas mikrofon serta media penyimpanan magnetik dan optik yang diperlukan untuk meneruskan bisnis. Ada 3 cara transmisi elektronik yang tersedia, yaitu electronic vaulting, remote journaling, dan database shadowing.
Kemudian ada rencana ulang proses. Strategi menggantikan proses yang ketinggalan zaman dengan yang lebih baru disebut rencana ulang proses bisnis atau BPR atau Business Process Resident atau rekayasa ulang proses bisnis Business Process Reengineering. BPR mempengaruhi IS dalam dua cara. Yang pertama, IS dapat menerapkan BPR untuk merancang ulang sistem berbasis komputer yang tidak dipertahankan lagi melalui sistem biasa. Kemudian yang kedua, jika perusahaan menerapkan BPR untuk berbagai operasi utamanya, usaha tersebut pasti menimbulkan dampak gelombang yang mengakibatkan rencana ulang sistem berbasis informasi. IS menciptakan 3 teknik menerapkan BPR pada CBIS yang dikenal dengan 3R, yaitu rekayasa mundur, restrukturasi, dan rekayasa ulang. Rekayasa mundur menghasilkan dokumentasi pada tingkat yang semakin tinggi tetapi tidak mengubah sistem. Dimulai dari tahap penerapan, kemudian tahap rancangan, kemudian tahap analisis, dan yang terakhir tahap perencanaan. Yang kedua ada restrukturisasi, mengubah struktur dan dokumentasi sistem tetapi tidak mengubah fungsionalnya, seperti gambar di PowerPoint tersebut. Selanjutnya ada rekayasa ulang yang terdiri dari rekayasa mundur untuk memahami sistem yang ada dan rekayasa maju untuk membangun sistem yang baru. Contoh bagannya seperti yang ada di PowerPoint. Selanjutnya ada penilaian komponen-komponen BPR. Pemilihan komponen-komponen BPR tergantung dari kualitas fungsional dan teknisnya. Kualitas fungsional adalah suatu ukuran mengenai apa yang dilakukan sistem. Sedangkan kualitas teknis sebaliknya merupakan suatu ukuran mengenai bagaimana itu dilakukan. Selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh Randika Pratama. Berikut adalah komponen BPR. Di sebelahnya contoh perangkat lunak BPR. Strategi pengurangan biaya manajemen informasi. Sejak tahun 1980 dan mulai dimanfaatkan tahun 1990-an. Ada 3 strategi untuk mencapai IS yang lebih ekonomis yang disebut strategi. 1. Konsolidasi, 2. Downsizing, 3. Outsourcing. Masa depan CIO. Sejak tahun 1990, CIO disingkat career is over karena sering dianggap orang luar dari perusahaan oleh eksekutif lain dan diharapkan juga memiliki kemampuan lain. Jalur Denopan menuju manajer jaringan. Pada tahun 1988, John Denopan menulis suatu artikel yang menyadari kesulitan CIO modern yang bekerja dalam stres yang dipaksakan oleh kecenderungan menuju end user computing. CIO dapat memetakan masa depan dengan mengikuti 4 jalur yang berbeda. Berikut diagram jalur Denopan menuju manajer jaringan. Diagram ini memiliki 3 dimensi, menyadari bahwa komputasi bisnis bergerak dari sentralisasi ke desentralisasi operasi dalam hal peralatan, pengembangan, pengembalian keputusan. Strategi CIO proaktif. CIO dapat menghadapi tantangan-tantangan langsung dengan strategi menekankan manajemen kualitas, mencapai ikatan pemakai yang kuat, memperkuat ikatan eksekutif,
menyusun suatu tim manajemen IS, menyusun staf IS yang kompeten dalam teknologi dan metodologi canggih, membangun sistem informasi pelayanan informasi. Sekian presentasi kelompok kami tentang bab 13. Biarlah apa yang kami presentasikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan kami semua mohon maaf jika ada salah kata maupun tingkah laku kami yang tidak berkenan. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.